Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Sesungguhnya orang-orang yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kekasihnya secara syariat, maka itulah orang-orang yang sudah bisa membedakan mana qadim, mana muhaddas, mana qadim, mana baharu. Itulah orang-orang yang bisa dikatakan orang-orang yang duduk di dalam amal dan ilmu ma'rifat. Bukan hanya kepada ilmu, bukan ahlul kitab, bukan ahli membaca, bukan ahlul kalam, tapi ahlil ma'rifah, amal ma'rifat, praktek tajalli sempurna kedudukan ma'rifatullah, kedudukannya. Jadi di sini tidak hanya bermakrifat saja, tidak hanya bersyariat saja, tapi dia berakidah, berhakikat, dan dia bertasawuf. Ada juga orang bersyariat tidak berhakikat, orang berhakikat tidak bersyariat. Ada orang bermakrifat tidak bersyariat, ada orang bermakrifat dia bersyariat tidak bertasawuf, thariqah. Ada juga orang berhakikat dia tidak bermakrifat, dia tidak bersyariat. Ada juga orang berthariqah hanya dengan syariat. Jadi keempat-empatnya itu satu komponen. Maka hadirin semulakan, kecuali seseorang itu menafikan dirinya, mengisbatkan kepada Allah hingga betul-betul habis dirinya sehingga kemakum fana, maka tidak ada lagi dirinya, perasaan dirinya, yang ada hanya Allah, la maujudun bihaqqillallah, maka itu hakikatnya sah-sah saja. Maka tidak ada lagi makhluk dalam pandangan sirnya, tidak ada lagi dia melihat tentang makhluk-makhluk itu, bukan fokusnya ke situ, langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wujud kepada Allah, bukan wujud majazi yang dia pandang. Jadi di dalam pandangan hakikat sirnya, ma'rifatnya, sirnya, rahasianya, maka tidak ada yang wujud selain daripada Allah Ta'ala. Tapi di dalam istilah, di dalam ilmu akidah, ilmu akidah itu, di situ ada namanya qadim, ada muhaddas. Maka di dalam 20 sifat wajib bagi Allah itu, apa itu? Qadim ka muhaddas ka 20 sifat itu qadim. 20 sifat wajib bagi Allah itu qadim. Yang muhaddas mana? 20 sifat mustahil bagi Allah itu muhaddas. 20 sifat Allah itu adalah qadim. Saya ulang, 20 sifat Allah itu adalah qadim. 20 sifat mustahil adalah muhaddas, baharu, hancur, rusak, dan sebagainya. Maka siapa 20 sifat nih? Muhammad. Siapa? Muhammad yang mana? Kan banyak Muhammad. Ada Muhammad Zohir, ada Muhammad Batin, ada Muhammad Akhir, ada Muhammad Awal. Muhammad yang mana? Yang Ahmad. Maka Zohir Muhammad, Batin Allah. Ketika sudah tubadil Zohiru Rabbi wal Batinu Abdi, itu dalam sebutannya. Jadi 20 sifat wajib bagi Allah itu siapa? Ahmad, ya Muhammad, Nur Muhammad tuh. Tapi kalau Nur Muhammadnya yang 20 sifat ini qadim. Kalau Nur Muhammad yang alam semesta yang dimaksud, ya itu muhaddas. Ketika dia berbentuk jismani seperti ini, begini, ini semua ini dari ujung rambut sampai ujung kepala, ini adalah muhaddas. Nur Muhammad, tapi Nur Muhammad yang muhaddas, yang cermin, yang bayangan. Tapi kalau Nur Muhammad yang Ahmad, yang itu 20 sifat wajib bagi Allah seperti sifat ma'ani, ma'nawiyah, itu tuh sifat qadimnya Allah. Itu tuh qadim kok. Itu Nur Muhammad, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, semuanya itu sifat, tapi menisbatkannya sifat itu kelakuan daripada zat. Jadi qadim dia. Allahu qadirun. Allahu qadirun bizatih. Allah berkuasa dengan zatnya. Bukan Allah berkuasa dengan sifatnya, tapi dengan zatnya. Allahu muridun bizatih. Allah berkehendak dengan zatnya. Bukan sifat ini berdiri sendiri, zat berdiri sendiri. Tidak bisa. Alam semesta pun itu adalah af'al Allah, geraknya, perbuatan daripada Allah. Gerak dan diam alam semesta itu af'al Allah. Kalau kamu yakini bahwa alam semesta bergerak dengan sendirinya, itu paham apa itu namanya? Kalau bukan Mu'tazilah. Ini paham Mu'tazilah. Nah, kita ini baru ngaji batas-batasin. Belum lagi mengaji asal la ilaha illallah. Itu baru mengajinya la ilaha illallah. Baru ilmunya, baru pahamnya, belum lagi duduk di situ.
Pokoknya apapun yang terjadi di dalam ilmu ma'rifat, di dalam ilmu ma'rifat ini, ketika dia melanggar daripada syariat hukum-hukum Allah Ta'ala, itu batil, tetap batil, di dalam syariatnya batil. Semakin sempurna ma'rifat dia, semakin sempurna dia ikut baginda Nabi SAW. Ilmu kata ma'rifat itu dari mana? Kata ilmu ma'rifat itu dari mana? Mengaku umat Nabi dari mana? Semakin dia betul ilmu ma'rifatnya, semakin betul dia punya syariat. Begitu, itu para ahli sufi. Kalam-kalamnya siapa semua? Enak-enaknya kita bilang, oh jangan ikut wali, langsung saja kepada Allah, langsung saja kepada Allah, jangan ikut naib. Untuk apa? Semua hakikatnya Allah Ta'ala. Yang ngajari kau sifat 20, dapat istilah sifat 20 itu siapa? Kalau bukan Imam Asy'ari. Sifat 13 Imam Maturidi. Dari mana kau dapat istilah itu? Martabat 7 dari mana itu? Dari ulama semua itu. Dari ulama sufi, para wali Allah. Nah, ulama itu siapa? Tiada lain daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad siapa? Ya Allah Ta'ala juga. Ya itu maksudnya. Bukan kita itu mengatakan semua Allah Ta'ala baru kita mau injak-injak para wali, injak-injak para nabi, injak-injak para rasul. Pakai ini dipakai, ini dipakai, ini dipakai. Hakikatnya semua Allah Ta'ala. Tapi ketika engkau diberikan oleh tajalli Allah Ta'ala itu, tidak mungkin kau injak-injak kepalanya. Tidak mungkin ketika kau diberikan oleh Allah melalui tajallinya. Artinya rahasianya kau dapat dari situ, terus kau mau injak kepalanya. Tidak seperti itu. Itu berarti apa? Masuk daripada hadis Nabi SAW. Apa artinya? Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Karena kenapa? Manusia itu siapa? Af'al Allah itu, batang tubuhnya af'al Allah, hatinya daripada asma Allah. Kita juga begitu sama, semua af'al Allah kalau mau dibilang, semua asma Allah kalau mau dibilang, semua sifat Allah kalau mau dibilang, semua sir hanya satu, zat mutlak. Yang mengendalikan semua adalah sir. Melalui sir itulah, melalui alif tunggal itulah mampu berdiri. Itu dalam pandangan ma'rifat. Tetapi ketika melanggar daripada syariat, melanggar daripada hukum-hukum, apa kata baginda Nabi SAW? Ketika Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha menyalahi daripada syariat, ataukah mencuri kupotong tangannya Sayyidatuna Fatimah, apa kata Nabi? Saking sayangnya baginda Nabi SAW kepada Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha, saking sayangnya, bukan beliau tidak sayang. Ada namanya sahabat Sayyidina Ikrimah bin Abu Jahal, bapaknya ini Abu Jahal, tapi dia tidak ikut dengan kekafiran, kemusyrikan daripada bapaknya Abu Jahal yang pembenci Nabi SAW. Jangan sampai dengan mengatakan saya ini, anaknya ulama, anaknya kiai, anaknya wali apa, tidak ada urusan. Innallaha akramakum indallahi atqakum. Allah tidak memandangmu dengan nasab seperti itu. Jadi ketika hak katakan hak, batil katakan batil. Di dalam syariat seperti itu, tidak ada tawar-menawar. Nah, itu di dalam ilmu syariat. Di dalam hakikat jangan ada kebencian, keirian, dengki pun satu kepada makhluk Allah. Meskipun dia melakukan kesalahan sebesar apapun. Tapi ada namanya masing-masing pribadi, yang penting tidak masuk ke dalam iri dengki. Yang penting mengikuti syariat. Oh, kalau ini orang melanggar syariat, bagaimana hukumnya? Oh, hukumnya begini. Tapi jangan pakai nafsu untuk menghukumnya. Jangan memakai keakuan kita. Boleh marah. Marahnya itu bukan marah betulan begitu nah. Marah betul-betul karena Allah. Artinya apa? Siapa yang marah tuh? Siapa yang marah? Allah Ta'ala juga yang marah. Kalau hakikatnya bukan engkau yang melempar, tapi Allah lah yang melempar. Itu hakikatnya. Bukan engkau yang melihat, tapi Allah yang melihat. Bukan engkau yang memukul, tapi Allah yang memukul. Itu hakikatnya. Ketika dia melanggar syariat, beri pelajaran sesuai dengan hukum adat setempat, budaya, agama. Hukum dia. Itu memang seperti itu ilmu syariat. Ilmu syariat ini dari mana? Dari kita kah? Dari manusia kah? Tidak. Itu dari Allah juga. Ilmu ma'rifat dari Allah juga. Jadi makanya di dunia ini bukan hanya untuk ma'rifat saja, tapi menjadi khalifah, untuk menjadi pengganti. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, sifat Allah Rahman Rahim dipakai. Tapi ketika di medan perang, pakai sifat Qahar, Al-Malik, Al-Jabbar.
Sifat-sifat Allah semua itu untuk digantikan. Bahkan semua itu kalau dikatakan hakikatnya semua adalah khalifatullah. Mau iblis, mau apa, semua itu pengganti Allah. Ada pengganti Allah iblis untuk sifat-sifat yang buruk, menanggung sifat-sifat buruk. Malaikat untuk menanggung sifat-sifat ibadahnya Allah, sifat-sifat memujinya. Nabi Muhammad SAW, begitu juga para nabi, begitu juga para makhluk semua bertasbih memuji Allah. Itu kan semua sifat-sifat Allah. Itu kan semua sifat-sifatnya. Itu semua tajallinya, itu semua khalifatullah. Tapi khalifah yang dimaksud di sini untuk menjadi melebur kepada Nur Muhammad yang terpuji. Kalau ma'rifat kita melanggar daripada itu, menafikan, lebih-lebih menafikan daripada hukum-hukumnya Allah, hukum-hukum syariat itu tadi, itu namanya ma'rifat narun. Meskipun narun itu ya dari nur, tapi narun sudah terbagi dia untuk tajalli. Sama dengan iblis, sama dengan akal, pikiran, sama dengan nafsu itu semua dari nur. Tapi ketika kamu lakukan itu, ikuti daripada nafsu itu, ikuti dari pikiran itu, iblis itu, maka tetap saja dapat kebalasannya di dunia, di akhirat juga. Setimpal lah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Engkau lakukan kebaikan, maka engkau dibalas kebaikan. Engkau lakukan keburukan, dibalas dengan keburukan. Begitupun dengan hukum tabur tuai. Kamu menabur tuai, tabur tuai. Terima kasih. Kamu memberi, kamu dikasih. Kamu memberi, kamu dikasih. Seperti itu. Maka ini semua tujuan daripada belajar daripada ilmu, bukan hanya untuk mencari daripada ilmu. Ilmu itu nomor dua. Yang pertama apa? Orang banyak ilmunya, belum tentu dia bagus. Orang banyak ilmunya, belum tentu dia itu selamat. Bukan ilmu yang dicari, bukan kepintaran, tapi apa? Keberkahan. Keberkahannya. Kalau tidak ada keberkahan bagaimana? Kalau ilmu banyak Pak, di Google tuh banyak, di YouTube ada. Di Google, di YouTube, media sosial tuh banyak. Ketik saja di ini martabat 7. Ada di Google tuh. Ketik Zatul Buhti, ada di Google tuh. Tapi kalau keberkahannya tidak ada di Google. Pasti dengan berkhidmat. Dengan berkhidmat. Bukan dengan bersenang-senang, hongkang-hongkang kaki dan sebagainya. Dapat saja ilmu, paham. Tapi keberkahannya mana? Keberkahannya itu yang dicari apanya kah? Ilmunya kah? Hanya ilmunya kah? Atau apanya kah? Keberkahannya. Jadi intinya insyaallah ta'ala semua orang belajar ma'rifat. Makanya jangan terus-terusan di ma'rifat saja. Ini dasar pondasi. Pelajari tasawuf tuh. Belajar sama orang-orang yang ahlinya, orang-orang alim dalam bidang tasawuf. Tasawuf itu membahas apa? Ilmu hati, ilmu adab, akhlak. Bagaimana adab kita terhadap hewan, bagaimana adab kita terhadap sesama, bagaimana itu semua tuh makhluk, memang makhluk, tapi hakikatnya Allah Ta'ala. Orang kalau sudah belajar ma'rifat semua, meskipun makhluk yang dipandang, meskipun tunduk-tunduk sama makhluk, tapi dia tidak tunduk kepada makhluknya. Puji kodim, maji kodim. Dia memuji ini temannya, menyanjung temannya. Tapi orang yang sudah di ma'rifat memuji begitu, puji kodim, maji kodim. Dia dipuji tidak terkesan, dihina juga tidak terkesan. Tapi bukan berarti ketika hakikat semua ini yang bahaya, pahamnya nanti jadi jabariyah. Maka harus ada tasawuf untuk membentengi daripada ilmu ma'rifat ini. Makanya kenapa ma'rifat dulu, baru ke tasawuf nanti. Jangan terakhir baru ditinggalkan, zikir-zikirnya semua ditinggalkan, amalannya ditinggalkan semua, baru hanya ma'rifat saja, tidak mau lagi bersyariat, tidak mau lagi bertoriko, tidak mau lagi berhakikat, ma'rifat terus saja. Akhirnya sudah merasa dijamin. Nah ini yang membuat tatanan-tatanan masyarakat seluruh Nusantara kah di dunia kah menjadi kacau secara syariat. Nah, akhirnya apa? Masuklah fitnah-fitnah di sini di dalam negara Nusantara, ataupun di Malaysia, ataupun di Brunei, ataupun di mana-mana deh. Di mana-mana kekacauan. Akhirnya apa? Alam semesta secara syariatnya ya, alam semesta goyang, gempa bumi, banjir melanda dan sebagainya. Karena banyaknya ulama-ulama su. Kita juga su perbuatannya.
Nah, menilai sesuatu itu harus daripada betul-betul menyelidikinya dengan baik. Betulkah tidak? Betulkah tidak? Jangan langsung ditelan mentah-mentah. Jadi semua apa-apa pembelajaran semua, ya, ditahqiq, minta tahqiq. Tidak hanya kita belajar ilmu ma'rifat, belajar tidak ada keberkahan, belum tentu. Ma'rifat tidak hanya ma'rifat, hakikat tidak hanya hakikat. Ilmu tasawuf ini penting juga. Adab, akhlak, kepada motor, bagaimana kendaraan, ada itu semua. Itu kan dipelajari dalam adab-adab, akhlak. Ini kan paling penting daripada ilmu nih. Nah, kalau dibilang lebih penting daripada ilmu, jelas. Rasulullah SAW banyak yang ikut kepada beliau itu karena adab dan akhlaknya beliau. Bukan daripada ininya, bagaimana akhlaknya, bagaimana adabnya, bagaimana perlakuannya. Nah, kepada orang-orang, Rasulullah itu ketika orang-orang yang lembut tuh bagus, ketika ininya bagus. Sayyidina Umar pun begitu. Tapi ketika mengangkat markah, menjatuhkan harkat martabat daripada saudaranya, menjatuhkan harkat martabat daripada ad-din atau nama baik, maka itu akan keras sifat koharnya. Tapi bukan dengan nafsu, bukan dengan nafsu. Berperang pun bukan dengan nafsu. Rasulullah SAW panglima perang, ahli bela diri, ahli gulat, tapi beliau penyayang, kasih sayang. Tapi ketika diganggu saudara-saudaranya, diganggu daripada semuanya, maka Rasulullah tidak tinggal diam. Bukan engkau yang melempar wahai Muhammad, tapi Allah yang melempar. Itu hakikatnya. Jadi jangan coba kita mengatasnamakan ilmu ma'rifat, menjual-jual ilmu ma'rifatullah, tapi kita melakukan dosa dengan maksiat. Memang hakikatnya Allah Ta'ala, tapi semua sungguh rugi kita itu digerakkan dalam kebaikan karena niat itu sendiri. Sebab musababnya begitu. Tapi sebenarnya tidak memberi bekas. Tidak ada makhluk yang memberi bekas. Semua adalah af'al Allah, perbuatan Allah. Itu tadi, ketika membuat kerusuhan, ketika apa? Hukumi dengan hukum adat setempat, hukum negara setempat, hukum syariat setempat. Tetap berlaku hukum, Pak. Tidak berubah hukum syariat tuh. Tidak berubah hukum adat, hukum dengan syarak. Tapi ketika hakikat, jangan ada dalam pandangan kita ini membenci lawan kepada makhluk itu. Jangan sampai ada. Nah, kemudian hadirin semuanya, dengan belajarnya ilmu tasawuf tadi, bagaimana kita mengolah daripada hati kita, mengolah daripada adab-adab masuk kamar mandi saja diperhatikan. Adab-adab bepergian, adab-adab keluar rumah, kan bagus. Adab-adab naik kendaraan, adab-adab bercukur rambut, adab-adab untuk membersihkan ini, kuku dan sebagainya. Itu ada semua adab-adabnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bagaimana ulama-ulama dulu belajar adab itu 15 tahun, Pak. Ada adab tuh apa? Sopan santun lahiriah, akhlak tuh sopan santun batiniah. Ada orang tuh bagus di depan, oh iya, makasih banyak, iya. Nah, tunduk-tunduk sampai nyosor di lantai itu ada. Adabnya begitu ada. Tapi akhlaknya di dalam tuh beda. Begitu juga dengan Allah. Ketika kepada Allah seperti itu, ada orang, oh ya Allah, tapi hatinya apa ini doa saya tidak dikabulkan begini-begini. Nah, itu akhlak tidak bagus, adabnya bagus. Ada juga akhlak tidak bagus. Begini apa kakinya sembarang, tapi adabnya bagus. Ada kebalik-balik itu. Kadang adabnya bagus, akhlaknya tidak bagus. Kadang akhlaknya bagus, adabnya tidak bagus. Begitu. Jadi seperti itu. Jadi dua-duanya dipakai. Nah, tentunya saja belajar. Tapi secara itu tadi, tidak hanya kita itu menyadari hanya ma'rifat saja. Keliru kita, Pak, kalau itu terus. Syariat inilah makom bako yang sebenarnya. Ketika sudah ma'rifat, hakikat, belajar akidah kan, akidah turun ma'rifat, tasawuf, baru ke syariat. Maka setelah itu ma'rifat apa semua, setelah itu apa? Ikuti Rasulullah. Kalau tidak apa, cerita saja. Kasihan kita, kasihan.
mulai dari sejak dulu makrifatnya jauh, ilmu-ilmu ini belum duduk pula, belum bersyariat, tidak ikut Rasulullah SAW. Katanya kita mengakui umat Nabi ini kepada diri saja deh, bukan kepada orang, tidak lagi kepada orang, tidak kepada orang kita kepada diri saja. Bagaimana kita ini uswatun khasanah Nabi Muhammad SAW yang diikuti. Nah, bukan hanya etikat ikut-ikutan saja dengan ikut taklid buta, tidak, tapi kita betul-betul ada petunjuk-petunjuk melalui ulama-ulama Rasul Anbiya, melalui tabi'in ke sahabat, ke baginda Nabi. Jadi tidak hanya kita langsung kepada baginda Nabi, baru tidak melalui daripada utusan-utusan baginda Nabi. Sama juga kepada Allah. Tidak mungkin kita ini tidak melalui utusannya, yaitu Nur Muhammad SAW. Nabi Muhammad ke Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad kepada Allah Ta'ala. Jadi inilah tasawuf, mengenali sifat Tuhan dan mengenali sebenarnya yang punya sifat, supaya selamat dunia akhirat. Nah, ini datang daripada Rasulullah SAW. Nah, disuruh kita mencontoh Nabi SAW secara semampunya. Tentu saja berbeda-beda setiap orang. Makanya hadirin semulakan, mencarilah berkah, keberkahan, tabarrukan. Bukan tabarrukan itu untuk bagaimana tidak, tapi itu juga untuk kepada Allah, untuk kembali kepada dirinya sendiri, diri kita sendiri maksudnya. Nah, maka hadirin semulakan, jangan ada lagi di dalam pandangan kita itu sembarang saja tidak beraturan daripada apa semua yang kita pelajari. Apa untung